Yesus itu Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya. Bener, karena di dalam ayat-ayat itu jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia sujud. Dondi Tan berkata bahwa Yesus itu Muslim. Tetapi apakah klaim itu benar? Mari kita uji klaim tersebut dengan 3 pertanyaan sederhana yang sangat mendasar. Pertanyaan pertama, jika Yesus benar-benar seorang Muslim, mengapa tidak ada satupun muridnya yang pernah menyebut diri mereka Muslim? Para murid hidup bersama Yesus setiap hari. Mereka makan bersamanya, berjalan bersamanya, dan mendengar setiap pengajarannya secara langsung. Namun anehnya, dalam semua catatan para murid Yesus di dalam Injil, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Pertanyaan kedua, jika Yesus adalah Muslim, maka definisi Muslim telah diubah oleh Dondi Tan. Karena dalam pengertian Islam sendiri, Muslim adalah pengikut Muhammad yang mengimani Al-Quran, mengikuti syariat Islam, dan mengucapkan syahadat. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa Yesus Kristus hidup sekitar 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Yesus tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengikuti syariat Islam, tidak pernah mengucapkan syahadat, dan bahkan tidak pernah mendengar nama Muhammad. Jadi pertanyaannya sangat sederhana. Bagaimana mungkin Yesus bisa disebut Muslim, jika ia tidak memenuhi satupun syarat dasar seorang Muslim? Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pengikut Muhammad, jika orang itu hidup 600 tahun sebelum Muhammad ada? Pertanyaan ketiga, jika Muslim hanya berarti orang yang berserah kepada Allah, maka kita perlu bertanya dengan jujur, apakah semua orang yang berserah kepada Allah otomatis menjadi Muslim? Jika definisi itu benar, maka istilah Muslim menjadi sangat luas dan kabur, karena siapapun yang berserah kepada Tuhan, baik dalam Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, atau agama lainnya, dapat disebut Muslim. Akibatnya, istilah Muslim kehilangan identitas khususnya, dan berubah menjadi label universal yang tidak lagi membedakan keyakinan manapun. Jadi sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah klaim bahwa Yesus adalah Muslim benar-benar didukung oleh sejarah dan definisi yang konsisten? Jika istilah Muslim bisa diubah maknanya sesuka hati oleh Dondi Tan, lalu ditempelkan ke siapa saja, terutama kepada orang jauh sebelum Muhammad lahir, apakah itu sebuah kebenaran atau klaim yang tidak masuk akal? Baru ketika gue mempelajari Islam, ini nyambungnya dengan yang Yahudi. Oke. Semuanya tuh ternyata konsep sifat-sifat Tuhan di dalam kitab orang Yahudi, sama dengan Islam. Kitab orang Yahudi, sama dengan Islam. Apakah benar, sifat Tuhan dalam iman Yahudi sama dengan sifat Tuhan dalam Islam? Seperti yang dikatakan oleh Dondi Tan. Ataukah sebenarnya, ia hanya menganggapnya sama? Karena kedua agama itu sama-sama mengaku percaya kepada satu Tuhan. Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama. Karena monoteisme saja tidak otomatis, yang berarti konsep tentang Tuhan itu identik. Banyak agama atau penghayat kepercayaan juga mengaku percaya kepada satu Tuhan. Tetapi mereka bisa memahami sifat Tuhan, kehendak Tuhan, dan cara Tuhan bekerja dalam sejarah dengan cara yang sangat berbeda. Karena itu, sebelum kita langsung menerima kesimpulan bahwa konsep Tuhan Yahudi dan Islam identik, mungkin ada baiknya kita menguji klaim tersebut dengan beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, tentang cara Tuhan menyampaikan wahyu. Jika sifat Tuhan dalam iman Yahudi dan Islam benar-benar sama, mengapa cara Tuhan berbicara kepada para nabi terlihat sangat berbeda? Dalam kitab Ibrani, Tuhan berbicara langsung kepada para nabi. Bahkan kepada Musa dikatakan bahwa Tuhan berbicara muka dengan muka. Para nabi Israel menerima firman Tuhan secara langsung, tanpa perantara tetap. Namun dalam Islam, wahyu kepada Muhammad disampaikan melalui Jibril sebagai perantara. Pertanyaan untuk direnungkan adalah ini. Jika sifat Tuhan dalam iman Yahudi dan Islam benar-benar identik,
Mengapa cara komunikasinya berubah begitu mendasar? Yang kedua, pola tindakan Tuhan dalam sejarah. Jika Tuhan yang disembah dalam iman Yahudi dan Islam benar-benar sama, maka pola tindakan Tuhan dalam sejarah juga seharusnya konsisten. Dalam Alkitab Ibrani, Tuhan memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namanya, sebagai pusat ibadah, dan pusat penyembahan umatnya. Namun dalam Islam, arah ibadah justru menuju Ka'bah di Mekah. Padahal dalam seluruh tradisi Yahudi kuno, Mekah tidak pernah tercatat sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan Israel. Di sini muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Jika Tuhan yang sama bertindak dalam sejarah, mengapa pusat penyembahan berpindah secara total dari Yerusalem ke Mekah? Yang ketiga, tentang hukum yang berasal dari Tuhan. Jika sifat Tuhan dalam iman Yahudi dan Islam sama, maka hukum yang berasal dari Tuhan juga seharusnya tetap konsisten. Dalam tradisi Yahudi, hukum tertinggi adalah Taurat, yang diberikan Tuhan kepada Musa sebagai dasar kehidupan umat. Namun dalam Islam, hukum tertinggi justru adalah syariat, yang bersumber dari Al-Quran dan tradisi Muhammad. Pertanyaannya sederhana. Jika Taurat berasal dari Tuhan yang sama, mengapa hukum itu tidak dipertahankan, melainkan digantikan dengan sistem hukum yang berbeda? Yang keempat, tentang nama Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan dalam iman Yahudi dan Islam benar-benar sama, maka nama yang dinyatakan dalam Wahyu seharusnya juga sama. Dalam tradisi Yahudi, nama pribadi Tuhan dinyatakan sebagai Yahweh, nama yang dinyatakan kepada Musa dalam Taurat. Nama ini sangat khusus dalam iman Israel, dan dipakai untuk menyebut Tuhan yang membuat perjanjian dengan umatnya. Namun dalam Islam, Tuhan dikenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Muhammad. Di sini muncul pertanyaan sederhana tetapi penting. Mengapa nama Yahweh yang dikenal dalam Taurat Israel tidak pernah muncul dalam Al-Quran? Pada akhirnya, klaim bahwa sifat Tuhan dalam iman Yahudi dan Islam itu sama, tidak bisa diterima begitu saja. Sebab dalam tradisi Yahudi, sifat Tuhan dikenal dan dinyatakan hanya melalui Taurat. Hukum yang diberikan kepada Musa sebagai dasar kehidupan umat. Artinya, cara memahami Tuhan Israel tidak bisa dipisahkan dari Taurat itu sendiri. Namun dalam Islam, pemahaman tentang Tuhan justru berasal dari Al-Quran, yang disampaikan kepada Muhammad berabad-abad kemudian. Disinilah muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Jika sifat Tuhan Yahudi hanya dapat dikenal melalui Taurat, bagaimana mungkin sifat itu disimpulkan sama melalui kitab yang berbeda? Dia dikenal sebagai orang yang umi, tidak pandai baca tulis. Tapi ternyata tidak pandai baca tulisnya beliau itu bukan sebuah kekurangan pada saat itu di bangsa itu gitu. Itu orang yang bisa menulis sama orang yang menghafal lebih keren orang yang hafal gitu. Pada zaman itu ya. Don Ditan menyatakan bahwa orang-orang pada zaman Muhammad kemampuan menghafal lebih keren, dalam arti lebih berkualitas, dibandingkan menulis. Klaim seperti ini sering digunakan oleh sebagian umat Islam untuk membela tradisi menghafal. Namun jika kita memeriksanya secara logika, klaim ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan yang cukup serius. Dan sebelum kita menerima klaim itu begitu saja, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada mereka yang sejalan dengan pandangan tersebut. Pertanyaannya adalah ini, bagaimana sebenarnya Don Ditan bisa sampai pada kesimpulan bahwa menghafal lebih keren daripada menulis pada zaman kuno? Apakah kesimpulan itu benar-benar berdasarkan penelitian ilmiah tentang memori manusia? Atau, itu hanya sebuah klaim yang terus diulang, tanpa dasar yang benar-benar jelas? Mari kita uji klaim ini dengan melihat fakta yang sederhana. Pertama, hafalan selalu bergantung pada ingatan manusia. Masalahnya adalah memori manusia
tidak bekerja seperti alat perekam. Memori manusia bekerja seperti proses rekonstruksi. Artinya, setiap kali seseorang mengingat sesuatu, otaknya sebenarnya sedang membangun kembali ingatan itu. Informasi yang diterima sebelumnya bisa saling tumpang tindih. Dalam proses ini, ingatan manusia bisa lupa, bisa tertukar, baik dalam kata, waktu, nama, lokasi, maupun detail lainnya. Karena itulah dalam penelitian psikologi modern, memori manusia dikenal tidak selalu stabil dan dapat berubah seiring waktu. Sekarang bandingkan dengan tulisan. Tulisan berfungsi seperti foto dari sebuah informasi. Begitu sesuatu ditulis, kata-katanya tetap sama. Tulisan tidak berubah, hanya karena seseorang salah mengingatnya. Bayangkan dua situasi sederhana. Jika 10 orang diminta menghafal satu pidato, lalu menyampaikannya kembali beberapa tahun kemudian, hampir pasti akan muncul perbedaan, kecil maupun besar, dalam kata-kata mereka. Namun jika pidato itu ditulis dalam sebuah dokumen, maka bahkan 100 tahun kemudian orang masih dapat membaca kata yang sama persis. Itulah sebabnya, dalam peradaban kuno Israel, hukum, sejarah, dan perjanjian penting tidak hanya dihafalkan, tetapi juga dituliskan. Karena hukum, sejarah, dan perjanjian tidak boleh berubah hanya karena seseorang salah mengingatnya. Dalam tradisi Israel misalnya, hukum Tuhan dalam Taurat diajarkan untuk direnungkan dan diobservasi, tetapi juga dituliskan agar tetap sama dari generasi ke generasi. Sekarang kita masuk ke alasan kedua. Tulisan justru diciptakan untuk mencegah perubahan informasi. Peradaban kuno mulai menulis karena mereka memahami satu hal sederhana. Ingatan manusia tidak stabil, tetapi tulisan dapat tetap stabil. Jika sebuah pesan hanya disampaikan melalui hafalan, maka setiap kali pesan itu berpindah dari satu orang ke orang lain, selalu ada kemungkinan perubahan. Satu kata bisa berubah. Satu kalimat bisa dipersingkat, sebuah cerita bisa ditambahkan penjelasan baru. Dan setelah berpindah melalui banyak orang dan banyak generasi, perubahan kecil itu bisa menjadi perbedaan yang besar. Sebaliknya, ketika sesuatu dituliskan, teks itu dapat dibaca kembali, disalin, dan dibandingkan. Itulah sebabnya hukum, kitab suci, dan ajaran penting dalam banyak peradaban hampir selalu dituliskan. Sekarang kita masuk ke alasan ketiga. Hafalan tidak memiliki standar tetap yang bisa diuji. Jika sebuah ajaran hanya disampaikan melalui hafalan, maka kita tidak memiliki cara pasti untuk mengetahui apakah versi yang diucapkan hari ini benar-benar sama dengan versi yang pertama kali disampaikan. Seseorang bisa berkata, "Saya menghafalnya dengan benar." Orang lain juga bisa berkata, "Versi saya yang benar, tanpa teks tertulis, tidak ada titik acuan yang jelas untuk memeriksa siapa yang benar." Tulisan berbeda, tulisan menciptakan standar yang tetap. Orang dapat membaca teks yang sama, menyalinnya, dan membandingkannya dengan salinan lain. Jika ada perbedaan, perbedaan itu bisa langsung terlihat dan diperiksa. Karena itu tulisan memungkinkan pemeriksaan yang objektif. Sekarang kita sampai pada alasan keempat. Jika benar hafalan selalu lebih akurat daripada tulisan, maka seharusnya peradaban kuno tidak perlu repot-repot menulis apapun. Namun fakta sejarah menunjukkan hal yang justru sebaliknya. Peradaban kuno sangat serius menulis hukum, sejarah, dan ajaran mereka. Prasasti batu, tablet tanah liat, dan manuskrip kuno ditemukan di banyak tempat di dunia. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka memahami satu hal yang sangat sederhana. Ingatan manusia memiliki batas. Bahkan dalam tradisi Yahudi, hukum Taurat memang diajarkan untuk direnungkan dan dihafalkan, tetapi para ahli Taurat juga menyalin teks itu dengan sangat teliti. Artinya, mereka tidak hanya mengandalkan hafalan.
Mereka menggunakan tulisan sebagai standar utama. Karena itu secara logika, klaim bahwa hafalan selalu lebih keren daripada tulisan pada zaman kuno memiliki masalah serius. Tulisan justru ada untuk melindungi informasi dari kelemahan ingatan manusia. Jadi, jika sejarah masa lalu kita ketahui melalui dokumen yang ditulis dan diwariskan dari generasi ke generasi, dokumen yang dapat dibaca, diperiksa, dan dibandingkan. Pertanyaannya, apakah Anda masih percaya kepada Donditan dan menerima klaim bahwa hafalan lebih dapat dipercaya daripada teks yang dapat diverifikasi oleh setiap generasi?